Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dimas Satria, NIM 19020333. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal untuk memenuhi tugas dari metodologi penelitian. Pada kesempatan seminar proposal ini, saya mengambil judul Hubungan hipertensi terhadap fungsi kognitif pada lanjut usia. Untuk menyingkat waktu, mohon izin untuk bisa mempresentasikan seminar proposal ini. Baik, untuk mengawali seminar proposal pada kesempatan ini, kita mulai dari pembahasan. Pembahasan untuk yang bab 1 yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian untuk pembahasan di bab 2 yaitu nanti kita akan bahas konsep teori lansia, konsep teori hipertensi, fungsi kognitif, hubungan lansia hipertensi terhadap fungsi kognitif. Kemudian di bab 3-nya yaitu ada metode penelitian. Baik, kita mulai dari pembahasan yaitu dari latar belakang, di mana hipertensi merupakan penyakit degeneratif yang sering terjadi pada lansia dengan salah satu komplikasinya yaitu gangguan fungsi kognitif. Gangguan fungsi kognitif dapat menurunkan kualitas hidup lansia. Untuk batasan umur lansia di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia adalah 60 tahun ke atas. Begitu pula pada hal yang sama dari WHO bahwa usia lanjut dimulai dari usia 60 tahun. Menurut WHO pula, untuk jumlah populasi lansia di dunia itu ada sekitar 668 juta jiwa usia lanjut itu pada tahun 2016. Sedangkan di Indonesia, menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018 ada 28,8 juta lansia atau sekitar 11,34%. Kemudian di Jawa Tengah sendiri untuk usia lanjut pada tahun 2018 ada 6,1%. Kualitas hidup penduduk usia lanjut harus dijaga optimal karena merupakan bagian dari kemanusiaan. Peningkatan usia harapan hidup akan meningkatkan populasi usia lanjut yang akan berdampak pada meningkatnya transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan akibat meningkatnya angka kesakitan dikarenakan penyakit degeneratif seperti hipertensi. Seiring dengan pertambahan usia, proses penuaan juga mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan fungsi kognitif dalam proses menua dapat berupa kemampuan meningkatkan fungsi intelektual yang berkurang dan berkurangnya efisiensi transmisi saraf di otak yang menyebabkan proses inflamasi melambat dan banyak informasi yang hilang selama transmisi. Kemudian, kemunduran kognitif ditandai lupa pada hal yang baru, akan tetapi masih dapat melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Hipertensi dan hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko utama. Untuk pengobatan hipertensi dapat mencegah terjadinya penurunan kognitif, yaitu tekanan darah yang optimal untuk menjaga proses ini adalah 70 sampai dengan 79 mmHg. Pasien usia lanjut yang menderita hipertensi lebih dari 5 tahun didapatkan menderita penurunan fungsi kognitif. Keadaan penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut lebih sering didapat pada hipertensi kronik. Keadaan ini terjadi karena penyempitan dan sklerosis arteri kecil di daerah subkortikal yang pada akhirnya terjadi proses demyelinisiasi white matter subkortikal, mikroinfark, dan penurunan kognitif. Berdasarkan tingginya angka populasi lanjut usia serta hipertensi yang terjadi pada lanjut usia dan terjadinya penurunan fungsi kognitif yang mempengaruhi kualitas hidup lansia, peneliti atau saya ingin meneliti hubungan antara hipertensi terhadap penurunan fungsi kognitif pada lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Sokaraja 1. Untuk rumusan masalah yaitu
Berdasarkan latar belakang di atas, memberi dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan, apakah ada hubungan hipertensi terhadap fungsi kognitif pada lanjut usia? Kemudian tujuannya yaitu dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perubahan antara hipertensi terhadap fungsi kognitif pada lanjut usia. Untuk manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti itu dapat menjawab keingintahuan peneliti mengenai hubungan hipertensi dengan fungsi kognitif pada lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas 1 Sokaraja. Kemudian bagi masyarakat yaitu dijadikan acuan untuk mencegah penurunan fungsi kognitif pada pasien hipertensi yang lanjut usia. Baik, kita masuk di tinjauan pustaka yaitu dari lansia, di mana definisi dari lansia yaitu istilah untuk manusia yang berusia lanjut, belum ada yang baku. Ada yang menyebutnya manusia usia lanjut atau manula, manusia lanjut usia atau lansia, ada yang menyebutnya golongan lanjut umur atau glamur, dan ada yang menyebutnya usia lanjut atau usila. Kemudian masuk di proses penuaan, di mana tahap dewasa merupakan tahap tubuh mencapai titik perkembangan yang maksimal. Setelah itu, tubuh akan menyusut dikarenakan berkurangnya jumlah sel-sel yang ada dalam tubuh. Sebagai akibatnya, tubuh juga akan mengalami penurunan fungsi secara perlahan-lahan. Itulah yang dikatakan proses penuaan. Proses penuaan menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi serta memperbaiki terhadap kerusakan yang diderita. Seiring dengan proses penuaan tersebut, tubuh akan mengalami berbagai masalah kesehatan atau yang bisa disebut sebagai penyakit degeneratif. Untuk karakteristik lansia yaitu yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun, yang kedua dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif. Yang terakhir yaitu ada lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. Baik, kita masuk di definisi hipertensi, di mana hipertensi adalah peningkatan darah sistolik di atas atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 mmHg dalam 2 kali pengukuran dengan jarak pemeriksaan minimal 10 menit sebelumnya. Tekanan darah diukur dengan sphygmomanometer yang telah dikalibrasi dengan tepat. Kemudian 80% dari ukuran mancat menutupi lengan. Setelah pasien beristirahat nyaman, posisi duduk punggung tegak atau terlentang paling sedikit selama 5 menit sampai 30 menit setelah merokok dan minum kopi. Kemudian untuk epidemiologi, hipertensi akan meningkat seiring bertambahnya usia dan di antara individu yang berusia lebih dari 60 tahun. Kemudian untuk faktor risiko, faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor genetik, umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi yaitu meliputi stres, obesitas, dan nutrisi. Kemudian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yang pertama adalah faktor genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium. Individu dengan orang tua dengan hipertensi mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Kemudian yang kedua dari umur. Umur, insidensi hipertensi meningkat seiring dengan bertambah umur. Pasien yang berumur di atas 60 tahun, 50-60% mempunyai tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg.
Hal ini merupakan pengaruh degenerasi yang terjadi pada orang yang bertambahnya usia. Kemudian untuk jenis kelamin, prevalensinya itu sama antara pria dengan wanita. Kemudian faktor-faktor yang dapat dimodifikasi yaitu ada obesitas, di mana berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Kemudian ada merokok, kemudian pula ada nutrisi. Selanjutnya masuk di fungsi kognitif, di mana fungsi kognitif adalah aktivitas mental secara sadar seperti berpikir, mengingat, belajar, dan menggunakan bahasa. Fungsi kognitif juga merupakan kemampuan atensi, memori, pertimbangan, pemecahan masalah, serta kemampuan eksekutif seperti merencanakan, menilai, mengawasi, dan melakukan evaluasi. Kemudian untuk evaluasi klinisnya, evaluasi fungsi kognisi, hal yang dapat dievaluasi adalah memori, kemampuan visuospasial dan konstruksional, serta kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Kemampuan abstraksi juga patut dikaji, meski kinerja pasien dalam tugas seperti intervensi peribahasa mungkin merupakan uji proyektif di bangsa rawat yang berguna bagi sejumlah pasien. Namun interpretasi spesifik dapat timbul dari berbagai faktor, seperti edukasi yang buruk, intelijensi rendah, serta kegagalan untuk memahami konsep peribahasa, seperti halnya rangkaian gangguan psikopatologis primer dan sekunder yang luas. Untuk evaluasi formal untuk gangguan kognitif memerlukan konsultasi yang memakan waktu dengan seorang pakar di bidang pengujian psikologis. Satu uji praktis dan berguna secara klinis adalah pemeriksaan status mini mental atau MMSE. MMSE merupakan uji penapis yang digunakan selama pemeriksaan klinis pasien. Berikutnya ada uji yang dirancang atau uji evaluasi yang dapat diuji atau dilakukan, yaitu ada orientasi dan memori, di mana gangguan orientasi biasanya dibagi berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Kemudian ada konsentrasi dan perhatian. Ini untuk bisa mengukur dan menilai konsentrasi pasien. Contohnya untuk dari pengurangan kelipatan 7 dari angka 100. Kemudian ada membaca dan menulis. Ini pasien itu contohnya diminta untuk bisa membaca suatu kalimat. Contohnya pejamkan matamu. Gitu. Kemudian ada kemampuan visuospasial. Ini misalnya menyalin suatu gambar, atau misalnya bagian depan jam dinding atau segi 5 bertumpuk. Kemudian ada selanjutnya ada informasi dan intelijensi dan impulsivitas. Berikutnya yaitu hubungan lansia yang hipertensi terhadap fungsi kognitif, di mana pasien usia lanjut yang menderita hipertensi lebih dari 5 tahun dapat menderita penurunan fungsi kognitif. Keadaan penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut lebih sering didapat pada hipertensi kronik. Keadaan ini terjadi karena penyempitan dan sklerosis arteri kecil di daerah subkortikal yang mengakibatkan hipoperfusi, kehilangan autoregulasi, penurunan sawar otak, dan pada akhirnya terjadi proses demyelinisasi white matter subkortikal, mikroinfark, dan penurunan kognitif. Kemudian untuk kerangka pemikiran yaitu dari lanjut usia, kemudian ke penyakit degeneratif, bisa hiperglikemi atau diabetes mellitus, kemudian ke hipertensi, turun lagi ke penyempitan dan sklerosis arteri kecil di daerah subkortikal, kemudian turun lagi bisa menjadi 3, yaitu kehilangan autoregulasi, atau bisa penurunan sawar daerah otak, dan bisa juga ada ke hipoperfusi. Dari ketiga macam tadi itu menyebabkan demyelinisasi white matter subkortikal. Kemudian dapat bisa menjadi mikroinfark dan terjadinya penurunan fungsi kognitif.
kerangka konsep penelitian ini yaitu pada usia lanjut dengan hipertensi. Kemudian karakter subjeknya yaitu usia, pendidikan, penyakit yang sedang diderita, riwayat penyakit dahulu yang mengalami penurunan fungsi kognitif. Baik, kita masuk di metode penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional, alat dan bahan penelitian, cara kerja, teknik analisa data, dan etika penelitian. Untuk desain penelitian ini adalah penelitian observasional analitik. Penelitian ini merupakan studi potong lintang atau cross-seksional untuk mengetahui hubungan antara hipertensi terhadap fungsi kognitif pada lanjut usia. Tempat dan waktu penelitian akan direncanakan di bulan Maret 2021 di wilayah kerja Puskesmas Sokaraja 1. Kemudian untuk populasi penelitian yaitu ada populasi target, di mana target pada penelitian ini adalah semua lanjut usia yang menderita hipertensi. Yang kemudian populasi terjangkaunya yaitu adalah lansia yang menderita hipertensi yang berada di Puskesmas 1 Sokaraja. Subjek penelitiannya yaitu bagian dari populasi target yang memenuhi kriteria penelitian. Untuk sampel penelitian, besar sampel yang diperlukan untuk kelompok target dihitung berdasarkan rumus. Untuk rumus ada di proposal. Kemudian untuk diidentifikasi variabel penelitian yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas pada penelitian ini adalah hipertensi pada usia lanjut. Variabel hipertensi menggunakan skala pengukuran yaitu skala nominal. Kemudian untuk variabel terikat, variabel pada penelitian ini adalah fungsi kognitif pada lanjut usia. Variabel fungsi kognitif menggunakan skala pengukuran yaitu skala nominal. Ini adalah dari definisi operasional fokus tadinya, yaitu fokusnya di hipertensi. Definisi operasional yaitu peningkatan tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 190 mmHg atau tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 mmHg dalam 2 kali pengukuran. Instrumen yang digunakan dalam hipertensi yaitu sphygmomanometer atau yang merek Reister. Hasil ukirnya yaitu yang darah dikatakan normal yaitu sistolik 120 mmHg sampai dengan 139 mmHg, dan tekanan diastolik yang kurang atau rendah yaitu sama dengan 80 sampai dengan 89 mmHg. Untuk skalanya itu nominal. Kemudian fokus studi yang kedua yaitu fungsi kognitif, di mana definisi operasionalnya yaitu berjalannya proses pikiran yang membuat kita menjadi waspada akan objek pikiran dan persepsi mencakup semua aspek pengamatan pemikiran dan ingatan. Instrumennya yaitu MMSE atau Mini-Mental State Examination. Nilai normalnya yaitu 24 sampai dengan 30. Untuk nilai gangguan fungsi kognitifnya itu 17 sampai 23. Skalanya nominal. Kemudian untuk alat dan bahan penelitian itu ada sphygmomanometer, stetoskop, dan formulir-formulir yaitu ada lembar informasi bagi calon subjek penelitian, lembar kriteria inklusi dan eksklusi, lembar inform consent calon subjek penelitian, lembar Mini-Mental State Examination atau MMSE, lembar karakteristik demografi, dan lembar hasil pemeriksaan tekanan darah.
Cara kerja penelitian ini yaitu setelah mendapatkan persetujuan penelitian dari Komisi Etik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, selanjutnya peneliti mendata jumlah subjek peneliti di wilayah kerja Puskesmas Sokaraja 1. Setelah mendapat data jumlah subjek, sampel diambil dengan cara konsekutif sampling. Untuk teknik analisa data pada penelitian ini yaitu analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh menggunakan program statistik dan dilakukan dengan dua jenis analisa data, yaitu analisa univariat dan analisa bivariat. Untuk analisa univariat yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian. Kemudian untuk analisa bivariat, data dianalisis menggunakan uji G-square dan dibuat dalam tabel 2x2 pada studi cross-seksional. Estimasi resiko relatif dinyatakan dengan rasio prevalence atau RP, yakni perbandingan antara jumlah subjek dengan penyakit lama atau baru pada suatu saat dengan seluruh subjek yang ada. RP dihitung dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan tabel 2x2 seperti pada tabel yang ada di proposal. Untuk etika penelitian pada penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pasien. Penelitian yang mengatur batasan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan selama penelitian berlangsung. Adapun etika penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan kepada subjek. Yang kedua yaitu subjek berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait penelitian. Yang ketiga, semua aspek kehidupan, kesehatan, privasi, dan martabat dari subjek penelitian ini dilindungi dan dijaga kerahasiaannya, memberi manfaat kepada subjek penelitian khususnya dan juga kepada masyarakat secara umumnya. Dan yang terakhir, penelitian dimulai setelah subjek menandatangani inform consent yang disediakan. Baik, ini merupakan daftar pustaka dari materi atau presentasi yang sudah saya paparkan dari presentasi seminar proposal pada penelitian ini. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan atau saya paparkan pada kesempatan seminar proposal ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.